Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haidar Rais dan di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ERP, SAP modul dan submodulnya beserta keterkaitan antara modul satu dengan modul lainnya dan keseluruhan modul SAP. Oke, kita mulai. Apa itu ERP? ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning yang artinya pengintegrasian proses di seluruh fungsi bisnis. Itu adalah pengertian ERP yang dimana ERP akan menyatukan antara fungsi bisnis A, fungsi bisnis B, dan fungsi bisnis C dan yang lain-lainnya di dalam satu perusahaan. Itulah gunanya ERP. Oke, selanjutnya ERP akan ada banyak sekali bentuknya. Bisa dalam bentuk web application, dalam mobile application, atau desktop application. Tapi di video ini saya akan menjelaskan dari produk SAP. SAP merupakan perusahaan yang menyediakan software ERP yang mendukung perusahaan-perusahaan untuk mengimplementasikan ERP dalam perusahaannya. Oke, SAP terbagi dari beberapa modul, yaitu ada 9 modul SAP, yaitu Human Resource, Production Planning, Material Management, Financial Supply Chain Management, Sales and Distribution, Project System, Financial Accounting and Controlling, Plan Maintenance, and Quality Management. 9 ini hasil dari saya mengumpulkan dari sekian banyak resource yang ada di internet. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Saya kira dari banyaknya sumber yang ada di internet, 9 ini merupakan yang fungsi intinya. Dari 9 ini, mereka 9 ini adalah divisi-divisi yang ada di perusahaan yang akan dibantu oleh SAP dalam bentuk modul terhadap divisi-divisi tersebut. Seperti modul Human Resource untuk divisi Human Resource, modul Financial Accounting and Controlling untuk divisi Financial Accounting and Controlling. Oke. Dari sekian banyak, dari 9 ini terdapat submodul, terdapat cabang-cabang kecil yang membantu modul tersebut untuk bekerja. Seperti contohnya di submodul pertama, kita ambil contohnya di Human Resource. Di Human Resource terdapat submodul yang pertama ada Organization Management, Recruitment, Travel Management, Time Management, Training and Event Management, Personnel Administration, Payroll, Personal Management, Compensation Management, Wage, Personal Development, Workplace Administration. Lalu kita cepat. Lalu di Production Planning terdapat Sales and Production Planning, Demand Management, Material Requirement Planning, Capacity Requirement Planning, Bills of Material, Production Order, Routing, Work Center, dan Shop Floor Control. Lalu di Material Management terdapat Purchasing, Inventory Management, Material Planning, Material Requirement Planning, Warehouse Management, Vendor Valuation, dan Invoice Verification. I'm just doing real quick. Di Financial Supply Chain Management terdapat Credit Management, Cash and Liquidity Management, Treasury and Risk Management, Collection Management, Payments, Dispute Management. Lalu di Sales and Distribution terdapat Sales, Shipping and Transportation, Billing or Invoice Generation, EDI atau Electronic Data Interchange, Bills of Material, BOM, Sales Information System, dan Credit. Lalu di Project System terdapat Project Planning, Project Preparation, Project Tracking, Project Reporting, Project Cost, dan WS Element. Di Financial Accounting and Controlling, wow ini ada banyak ya. Ada SAP General Ledger Accounting, SAP Account Payable, SAP Account Receivable, SAP Bank Accounting, Budgeting and Monitoring, Cash Management, SAP Asset Accounting, SAP Funds Management, SAP Treasury Management, SAP Social Purpose Ledger, Withholding Tax, TDS, SAP Cost Element Accounting, Cost Center Accounting, SAP Product Cost Accounting, SAP Co-Internal Orders, SAP Profit Center Accounting, SAP Profitability Analysis. Lalu di Plan Maintenance terdapat Maintenance Planning, Preventive Planning, Service Management, Predictive Maintenance, dan Project Maintenance. Yang terakhir di Quality Management terdapat Planning, Process Inspection, Notification of Quality, Quality Control, Test Equipment, Quality Certification, General Function. Dari 9 ini dan submodul yang sangat banyak tadi saya akan menjelaskan sedikit ya fungsi-fungsi dari setiap dengan simple.
dari setiap modul-modul yang tersedia. Modul human resource membantu tim human resource, tim HR, biasanya HRD, yang human resource, sumber daya manusianya, yang mengatur seperti apakah butuh tambahan orang kah, apakah ada penaikan gaji, penggajian, biaya transport, dan lain-lainnya. Lalu di production planning, mereka merencanakan produksi. Mereka merencanakan kebutuhannya ada berapa, salesnya, production sesuai salesnya berapa, keinginannya, order productionnya berapa, dan lain-lain. Lalu di material management, mereka yang membeli bahannya, membeli mengatur penyimpanannya, kebutuhannya berapa, belinya di warehouse manajemennya, penyimpanannya gimana ya, lalu beli bahannya dari mana, dari siapa, bayarnya gimana, itu material management. Lalu di financial supply chain management, mereka akan seperti pembayaran supply chain, pembayaran barang masuk, barang keluar, bahan-bahan tadi gimana, pembayarannya, pembeliannya, lalu dan lain-lain. Oke. Di sales and distribution, mereka menjual, ongkirnya gimana, invoice dan billingnya gimana, lalu sales information systemnya dijual berapa, keinginan marketnya ada berapa, penyebarannya mau disebar kemana aja, itu sales dan distribution fungsinya. Lalu di project system, mereka yang ketika terdapat sebuah project itu, mereka yang akan merencanakan persiapan projectnya, sudah sampai mana projectnya, laporan projectnya menghabiskan uang berapa, dan yang lain-lainnya. Oke, lalu di financial accounting and controlling, di sini kita bisa melihat terdapat dua financial. Yang pertama financial supply chain management, lalu ada financial accounting and controlling. Bedanya apa? Financial accounting dan controlling cakupannya lebih luas. Dia lebih banyak, tidak hanya di supply-nya saja, karena itu tugasnya supply chain management, namun financial accounting and controlling lebih baik akan mengambil semuanya, seluruh perusahaan, mereka yang akan mengatur ya cost accountingnya berapa, jumlah asetnya mereka berapa, gimana, dan cakupannya lebih luas yang financial accounting and controlling. Lalu kita lanjut di plant maintenance. Plant maintenance akan lebih berhubungan tentang pabriknya, barang-barang, mesin-mesin pabriknya, apakah butuh servis, maintenance-nya kapan, perawatannya, apakah akan ada perawatan akan diprediksi kapan akan ada servisnya, apakah akan rusak mesin-mesinnya, kalau rusak harus kemana, harus dibenarkan gimana, itu plant maintenance tugasnya. Lalu di quality management akan ada, mereka akan menjaga kualitas produk-produk yang keluar. Mereka akan membuat tes, alat tesnya, sertifikasi kualitasnya, apakah ini lolos quality control apa tidak, lalu proses inspeksinya, dan perencanaan quality control tersebut. Oke. Lalu keterkaitan antar modul. Kan ini ada banyak ya, kok mana keterkaitannya, kok katanya terintegrasi. Oke. Akan saya jelaskan menggunakan skenario. Bayangkan kita punya produk, kita sebagai perusahaan yang membuat mie instan. Kita membuat mie instan, bulan ini booming. Kita buat 1 juta produk, booming dan habis. Lalu bulan depan kita akan membuat lagi. Maka tim sales akan menginput data dan meminta, yuk kita jual 3 kali lipat. Yang awalnya 1 juta jadi 3 juta. Maka pabrik akan butuh lebih banyak bahan-bahan, akan butuh lebih banyak
sumber daya manusianya mungkin, lalu kinerja si mesinnya akan lebih banyak dikuras. Oleh karena itu ketika mereka yuk kita produksi 3 kali lipat, maka tim project system akan mulai memplanning projectnya seperti apa, tim human resource akan mulai kayaknya kita butuh orang deh. Nah itu human resource akan mulai hiring orang, lalu uh, material management akan membeli bahan-bahan yang diperlukan, quality management akan mulai mengerjakan kayak wah kita produksi lebih banyak tapi kita harus tetap menjaga kualitas. Plan maintenance akan mulai wah ini mesin-mesin kita akan dipakai lebih banyak maka kita harus merawatnya lebih baik, gimana akan mereka pikirkan. Financial pun juga akan, financial supply chain management akan memikirkan finansial produksi tadi. Lalu financial accounting and controlling akan lebih ke semuanya nih, seluruh perusahaan. Apakah tadi sejuta produk tadi hasilnya baik, apakah profit, apakah gimana. Itu salah satu contoh skenario pengintegrasian. Apabila mereka terpisah satu-satu, maka akan pusing. Perusahaan akan susah sekali bekerja dengan baik. ERP datang, pengimplementasian ERP akan lebih mudah jikalau terdapat skenario semacam itu. Jadi karena ERP tersebut terintegrasi, maka ketika terjadi hal tersebut tidak akan ada keruwetan yang susah sekali apabila tidak tersambung antara divisi satu divisi lain. ERP menjembatani dan membuat lebih mudah. Data-data tersebut akan terlihat oleh divisi-divisi yang membutuhkan. Oke, sekian dari saya tentang penjelasan ERP, modul SAP dan submodulnya dan bentuk keterkaitannya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.